Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami Yuyu dan Indra. Halo, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang teman. Siapa dia dan apa ceritanya, kita panggil saja orangnya. Oke? Halo Alfa, Halo, apa kabar? baik. Puji Alfa Tuhan. lagi di mana nih? Ini sekarang lagi di apartemen di Ikeda. Ikeda itu di Osaka, kotanya Osaka. Ikeda itu apa? Nama kawasan, apa nama kecamatan gitu, apa-apa? Gitu ya. Ikedashi itu Ikeda City. Prefecture-nya kalau di Indonesia kayak provinsinya itu Osaka. Oh, ini berarti apanya nih? Apa kalau di Jogja, Osaka itu Jogjanya. Ini Ikeda itu apa? Di mananya? Ikeda kayak Slemannya lah. Oke. Salah satu kota atau kabupatennya gitu. Oke. Jadi Yuyu, ini Yuyu, Alfa kenalin, ini temanku Yuyu. Oh ya, halo. Halo juga. Alfasan nggak ya? Aku sama Yuyu sama-sama di Balikpapan, Alfa sekarang lagi di Osaka. Jam kita beda sejam ya, Alfa ya? Ya, kurang lebih 1 jam. Di kita, pokoknya bedanya sejam gitu. Nah, Yuyu Alfa ini bukan temanku dia ini sebenarnya. Jadi kita agak melanggar aturan berbagi cerita karena Alfa ini bukan temanku. Tapi Alfa ini adalah sepupuku. Oh, bukan adik kelas ya? Nah, satu, dia sepupu. Jadi bapaknya Alfa itu adalah kakaknya ibuku. Bapaknya Alfa, kakaknya. Oh, berarti Mas Alfa ya? Betul. Nah, itulah yang agak aneh lah di budaya Jawa itu. Umurku sama Alfa itu bedanya 12 tahun. Oh. Tapi karena dia anaknya Pak Deku, maka aku harus manggil dia Mas. Tapi itu sangat jarang kulakukan. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kuanut. Gitu. Jadi dia itu adalah sepupuku, jatuhnya kakak sepupu gitu ya. Karena bapaknya adalah kakaknya ibuku. Ibuku tuh anak nomor 6 dari 12 bersaudara, bapaknya anak nomor 5. Itu yang pertama. Yang kedua, Alfa ini juga sekolahnya sama kayak aku, SMA-nya. Kami sama-sama di Vanlit, tapi angkatannya beda kurang lebih 11-12 tahun lah, bedanya seperti itu. Terus yang ketiga, Alfa juga mungkin udah tahu, aku sama Alfa itu tanggal lahirnya sama. Oh iya. Tanggal lahirnya sama, dan Alfa 91 kan? 90. Oh 90, oh berarti nggak jadi. Sionya apa, Pak? Sionya kuda. Oh ya, tadinya aku pikir dia 91. Kalau 91 kita sionya sama-sama kambing. Sionya sama lagi. Ya, tapi berarti nggak apa-apa. Jadi Alfa ini adalah sepupu, adik kelas juga gitu. Nah, hari ini kita undang Alfa untuk bercerita tentang kota-kota yang pernah dia tinggali, Yuyu. Nanti kita dengerin kota-kota mana aja sih yang pernah dia tinggali dari lahir sampai sekarang lagi sedang ada di Osaka. Kita dengar cerita dari Alfa. Oke, Fa, aku tuh baca di bio-nya Alfa di IG, itu Alfa nulisin kota-kota yang pernah Alfa tinggali mungkin ya. Boleh nggak diceritain dari pertama kali lahir sampai sekarang lagi di Osaka? Silakan, Pak. Oke, jadi saya lahir di Bogor karena ibu sekeluarga besar di Bogor. Terus karena bapak dinas di Papua di Tembagapura, jadi dari umur 3 bulan itu saya langsung diboyong ke Tembagapura, kota pertama saya. Di situ saya dari bayi sampai kelas 2 SMP. Sampai tahun 2004 saya di Papua, tepatnya di kota Tembagapura, itu kayak kota kecil di satu kawasan di Pegunungan Jayawijaya. Di situ apa ya, enaknya itu masih di dalam Indonesia tapi kayak bukan Indonesia. Jadi mungkin sama dengan kota-kota yang ada di kawasan tambang, dia kayak ada kota tempat untuk pemukiman penduduknya, dan fasilitasnya karena fasilitas perusahaan, jadi sedikit lebih baik dibandingkan wilayah sekitar. Situ apa ya, seperti tidak tinggal di Indonesia tapi di dalam Indonesia. Itu dingin, Pak? Itu dingin. Nah, jadi di sana cuacanya hanya kabut atau kabut banget.
gitu. Jadi matahari hampir jarang lah di sana. Terus selama 14 tahun ngerasain kayak gitu. Setelah itu dari Tembagapura pindah ke Muntilan karena Bapak pensiun. Jadi kebetulan tahun 2004 itu Bapak pensiun pas naik kelas 3. Jadi kelas 3 SMP-nya saya pindah ke Muntilan di tempat kota masa kecilnya Bapak saya. Di situ dari kelas 3 SMP, setelah itu lanjut kebetulan diterima di SMA Pangudilur Vanlit. Jadi tambah lagi 3 tahun, jadi total 4 tahun itu saya di Muntilan. Setelah itu baru lanjut kuliah ke ATMI Solo. Di ATMI Solo, karena pilihannya maksimal 3 tahun atau kurang, jadi ya saya ambil maksimalnya 3 tahun di Solo. Setelah itu, setelah dari Solo, lulus, kebetulan langsung dapat kerja, sempat kerja sebentar di Cikarang, dari September 2011 sampai Februari 2012. Jadi dapat 5 bulan di perusahaan konstruksi di Cikarang. Nanti ada suka dukanya lah di situ. Terus setelah itu balik lagi ke Jogja di sini untuk nerusin ke S1. Jadi di ATMI Solo karena hanya D3, dapat tawaran dari orang tua nerusin S1, jadi saya balik lagi ke Jogja di Atma Jaya dari 2012 sampai 2013 karena ekstensi, jadi 1,5 tahun paketannya selesai di 2013. Setelah lulus dari Atma Jaya, lanjut lagi keterima kerja di Karawang Barat, itu di PT Astra Daihatsu Motor. Dari 2013 sampai 2017 ditempatkan di plant yang di Karawang. Setelah itu pindah ke Sunter, untuk yang di Sunter Assembling Plant dari 2017 sampai 2019. Nah, dari Sunter akhirnya ada kesempatan dikirim ke Jepang, ke Osaka, di mother company-nya dari 2019 sampai sekarang masih di Osaka. Jadi untuk kota-kotanya secara garis besarnya seperti itu. Oke. Aku mau tanya satu-satu ya. Ini sekarang boleh nggak nyontek sih? Kalau yang tadi kan nyontek catatan kan, biar nggak salah. Nah, sekarang boleh nggak nyontek nih? Satu, Tembagapura. Aku tuh belum pernah ke Tembagapura. Jadi kalau zaman dulu tuh aku ingat beberapa kali mungkin ada nganter Pak D. Saya nyebut bapaknya Alfa itu Pak D. Ke airport gitu. Tapi aku taunya Pak D itu di Irian, dulu nyebutnya Irian gitu, Papua gitu ya. Nah, tadi Alfa bilang itu di pegunungan. Gimana cara kesananya itu gimana? Dari Jakarta lah, misalnya dari Jakarta ke sana itu turunnya di mana? Pertama kali turun di mana? Kalau dari Jakarta itu biasanya pilihan transitnya itu ada berapa ya? 3 atau 2 ya. Nah, yang pertama jadi Jakarta, Makassar, Timika, atau Jakarta, Bali, Timika, atau satu lagi itu kemana ya? Mungkin Manado kah? Jakarta, Manado, Timika. Tapi yang paling sering Alfa kan 14 tahun itu ada dong bolak-balik Jakarta ya, ada beberapa kali lah pasti ya. Setahun itu dapat jatah cuti kan 2 kali, jadi biasanya tengah tahun sama akhir tahun. Itu paling seringnya ya ke Makassar sih. Karena itu berapa jam? Berarti Jakarta Makassar itu berapa jam ya? 3, 4? Enggak. Sekitar 2 jam ya. Oh, 2 jam aja. Tambah perbedaan waktu jadi total 3 jam ya, karena lebih maju sejam kan. Terus Makassar Timika berapa jam? Makassar Timika kurang lebih hampir sama ya, 2,5 sampai 3 jam kalau nggak salah. Terus dari Timika udah sampai? Belum dong. Kalau dari zaman saya dulu itu masih bisa naik bis dari Timika ke Tembagapuranya, itu sekitar 1,5 jam. Naik bis atau naik mobil light vehicle, mobil kecil. Nah, tapi semenjak 2005 ke atas itu kan mulai banyak penembakan. Oh, oke. Di antara Timika ke Tembagapura itu. Jadi mulai saat itu kalau nggak salah harus pakai bis yang anti peluru atau pakai helikopter. Oh. Transportasinya. Helikopter ini publik atau disediakan dari perusahaan? Itu dia kerjasama sama Airbus. Airbus itu kayaknya Aviation Charter Company. Oke. Atau Tapi Alfa nggak ngalamin ya, karena itu 2005 kan. Alfa kan 2004 udah ke Muntilan kan? Ya, betul. Jadi masih yang normal jalur darat. Dari Timika ke Tembagapura berapa kilo, Pak? Kurang lebih 100 gitu, nggak sampai?
Kalau 2 jam, 1,5 jam. Mungkin kurang lebihnya segitu ya. Soalnya kan nggak ada macet sama sekali. Cuman jalannya nanjak, turun, naik, turun Mungkin aja. 150, 200 lah bisa. Iya. Ngebut. Nggak ada lampu Ngebut. merahnya kan? Nggak ada. Oh iya. Mungkin kurang karena apa namanya? Karena naik turun, jadi kan kecepatannya mungkin hanya sekitar 40 sampai 60 km per jam mungkin ya. Oh, I see. Oke. Iya. Oke, Tembagapura. Iya, ada pertanyaan Tembagapura? Udah? Kan entar 14 tahun tinggal di sana kan nggak mungkin tinggal di dalam. Aku akan sebutnya dia kota di dalam kota, ya kan? Karena dia punya kompleks yang cukup eksklusif, lebih baik dibanding sekitar. Pernah atau ya pasti pernah. Tapi cukup sering nggak misalnya keluar dari lingkungan kompleksnya gitu, yang khusus itu untuk misalnya main atau apa, atau nggak boleh? Jadi kalau di sana itu ada seperti checkpoint-nya. Itu jadi kalau mau keluar dari kota itu harus apa ya? Harus laporan yang pasti. Sama nggak bisa sembarangan sih. Jadi kalau kayak di sini tuh kan kita mau pergi kemana itu tinggal naik angkutan umum. Katakanlah, kalau di sana itu angkutan umumnya itu milik perusahaan juga. Jadi sudah ada rute-rutenya. Dan juga kalau mau keluar kota situ juga, kalau karena zaman saya dulu kan masih anak-anak ya, mau main juga apa ya, keluar dari situ paling kalau ada turnamen itu di Kuala Kencana di lowland-nya, jadi ada pertandingan ke sana, tapi juga berangkatnya kan nggak sendirian, otomatis bareng-bareng seperti itu, atau bareng sama orang tua, seperti itu sih. Kalau oke. yang jauh. Jadi si Tembagapura ini tetap ada kotaknya ya, Fah? Maksudnya gini? Iya, betul. Tetap ada kotanya, terus tetap ada compound-nya si perusahaan gitu ya. Di dalam kota itu ada compound-nya gitu. Bukan semua kota adalah Tembagapura dan adalah compound-nya perusahaan, bukan kayak gitu ya? Bukan seperti itu juga sih. Jadi pemukiman penduduk itu ada dibagi di Highland itu ada 3 tempat setahu saya dulu. Jadi ada yang namanya rich camp, itu khusus pekerja-pekerja yang masih lajang biasanya, tinggalnya di barak seperti itu. Setelah itu ada Tembagapura itu di mil 68, itu masih di Highland. Setelah itu ada di mil 66 itu namanya Hidden Valley. Itu Tembagapura dan Hidden Valley itu pemukiman penduduk untuk biasanya yang berkeluarga family, sama ada juga beberapa yang masih single. Itu juga ada beberapa barak di situ, tapi nggak terlalu banyak. Setelah itu baru ada lagi di Kuala Kencana. Kuala Kencana itu dia kayak apa namanya ya, masih punyanya Freeport, tapi di lowland, jauh dari site-nya. Kalau non pekerja juga ada di situ, Pak? Non pekerja juga ada. Non pekerja di Tembagapura hanya apa namanya, penduduk asli aja. Oke. Jadi mereka tetap bisa masuk ke situ. Iya, tapi sangat minimum Yuyu, nggak kayak di kita. Maksudnya kalau di kita kan kotanya sendiri gede, terus ada gunung Dups, ada apa itu kan. Kalau mereka kayaknya nggak kayak gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu Tembagapura. Kalau Muntilan aku tahu karena aku lahir di Muntilan, aku nggak mau nanya-nanya. Terus Karawang Barat. Karawang Barat kamu kerja 5 bulan aja ya tapi ya? Cikarang. Oh, Cikarang. Cuma 5 bulan. Cikarang juga ya, itu kawasan industri gitu kan ya. Kita udah tahu. Karawang Barat yang agak lama ya, itu pabrik. Karawang Barat 4 tahun, 3,5 sih. Itu pabrik, itu di compound juga atau kos kalau apa dulu? Itu di sana saya ngontrak bareng teman-teman yang habis sama-sama lulus kuliah. Jadi nyewa home sharing karena masih lajang semua. Terus habis itu Jakarta kan, Jakarta nggak ada inilah ya, nggak ada. Nothing spesial. Terus Osaka. Nanti kita kalau untuk Osaka nanti kita akan tanya khusus mungkin di segmen berikutnya. Alfa, ini udah bulan keberapa berarti di Osaka? Ini pertama datang ke Osaka itu Maret 2019. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai Maret. 29 bulan ya. Bulan ke-29 sekarang. Dia beneran jawabnya dalam hitungan bulan. Iya. Oke. 29 bulan. Osaka itu berarti ada di sebelah mananya Tokyo. Dulu datang langsung Osaka ya atau lewat Tokyo? Bisa Osaka. Dulu langsung Kansai ya, langsung Osaka.
Osaka itu di tengah-tengahnya Jepang, jadi Tokyo itu dia di timur, Osaka itu di bawahnya, di tengah-tengah. Osaka itu termasuk, misalnya kalau di negara tuh kan ada kota terbesar nomor 2. Nah, Osaka itu? Kedua. Yang pertama Tokyo. Oke. Boleh cerita nggak soal Osaka? Aku nggak pernah ke Osaka sih, belum pernah ke Osaka. Tadinya mau ke Osaka, tapi udah beli tiket segala macam, tapi gara-gara pandemi, jadi baru COVID ya. Padahal udah ada apartemen yang bisa dipakai kan. Gimana Pak? Ceritain Osaka Pak. Landscape-nya gimana, musimnya gimana gitu, boleh? Kalau musim di Jepang hampir semua sama ya, dapat 4 musim. Jadi dari musim semi, musim panas, habis itu musim gugur, musim dingin. Itu dapat semua kebetulan, tapi di Osaka itu dia karena tidak terlalu tinggi, dekat laut juga, jadi salju itu jarang di sini waktu musim dingin. Biasanya yang banyak saljunya itu yang di Jepang bagian utara, itu ada pegunungan, di situ banyak saljunya. Untuk musimnya seperti itu. Terus kalau untuk apa ya, di sini itu makanannya sih yang enak sih. Kalau nyobain beberapa kali, yang terkenal sih ya takoyakinya. Dotonbori. Terus apalagi yang terkenal paling Glycosine itu di Dotonbori juga, di dekatnya Shinsaibashi. Jadi Glico itu maksudnya yang bikin poki. Glico itu yang bikin poki itu. Oh, oke. Itu ada Glycoman-nya, ada kayak billboard besar Glycoman. Biasanya kalau orang ke Osaka sih yang dituju ke situ, foto di situ sih biasanya. Itu makanan dari Osaka gitu ya, si poki itu ceritanya? Kalau sejarahnya gimana sih kurang tahu, tapi terkenalnya itu Glycoman-nya itu dia. Oh, oke. Karena ada si figur itu. Iya. Ya kan? Walaupun bukan specialty-nya. Iya. Jadi udah kenapa? Udah foto di situ? Udah berapa, lebih dari 4 kali mungkin ya. Tiap nemenin orang pasti kan di situ foto bareng ke situ gitu ya. Iya. Kalau transportnya mostly orang apa, jalan kaki atau naik bus atau metro? Kalau di sini transportasi paling gampang Densa ya. Densa itu kereta listrik. Jadi kereta listrik ada, terus subway juga ada. Ada, jadi dia ada yang di land, ada yang di atas, ada yang di bawah tanah juga ada. Jadi kalau sarana transportasinya sih macam-macam. Ada monorail ada, Densa ada, subway ada, bis juga banyak. Kalau di sini sih dilihat-lihat sih ya penduduknya yang pakai mobil juga banyak. Karena penjualan mobil juga banyak di sini, tinggi penjualannya. Cuman di transportasi umum sih ya banyak juga sih orang. Apalagi kalau pas jam berangkat pulang kerja itu yang paling ngeri sih biasanya, umpek-umpekannya. Iya. Terus kalau di Jepang kan aku jadi langsung nanya ke ini nih. Walaupun gini nih, aku jadi mikirnya adalah kalau Alfa kan emang udah dari kecil udah terbiasa berpindah-pindah tempat ya. Jadi kayak perubahan perubahan itu bukan hal yang aneh, udah cukup biasa. Nah, berarti kan aku mikirnya pasti akan cepat beradaptasi gitu. Tapi kalau di antara yang tadi itu, kalau kan semuanya sebelumnya di Indonesia aja. Iya. Sekarang kan pindahnya beda negara gitu. Bahkan bahasanya beda, weather-nya beda. Nah, itu segampang ketika pindah antar kota di Indonesia atau agak lebih struggling? Kalau di sini strugglingnya karena bahasa ya. Kalau soal kehidupan sih nggak terlalu masalah. Cuman yang kalau kita tinggal di mungkin negara yang pakai bahasa Inggris, kan kita dari kecil udah terbiasa bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Jepang itu kan hampir sekolah yang ngajarin bahasa Jepang itu kan jarang ya biasanya. Nah, itu juga dikasih waktu sebelum berangkat ke sini juga belajar bahasa Jepang itu sekitar 2 bulan intensif. Jadi full, nggak kerja, jadi jam kerjanya itu diganti pakai les. Terus saya berempat bareng teman yang 4-4-nya juga lagi di sini. Jadi ya
benar-benar gimana caranya sampai sini ya bisa hidup seperti biasa normal sih. Hmm. Dan untungnya karena datang ke sininya tahun 2019 itu banyak juga pelang-pelang di jalan, apa pemberitahuan itu udah nggak cuma bahasa Jepang aja, ada bahasa Inggrisnya juga. Oh, Gitu sih. oke. Iya. Dan Osaka kan kota yang cukup besar lah ya di Jepang ya. Iya. Jadi ya, mungkin kita belum bisa bahasa Jepang, penduduk asli atau penduduk lokalnya beberapa, mungkin nggak semuanya, mungkin yang lebih muda gitu, udah bisa berbahasa Inggris ya. Kalau itu juga apa ya? Orang Jepang itu kalau menurut saya tuh dia lebih cinta sama bahasa Jepangnya. Jadi kalau kita nanya pakai bahasa Inggris pun, mungkin dia bisa ngerti, tapi dia jawabnya tetap usaha pakai bahasa Jepang. Jadi dari situ juga, ya kebetulan karena level bahasa Jepang saya juga agak pas-pasan sih. Jadi level survival ya. Bahasa Jepang salah paham. Salah paham itu salah, tapi yang diajak paham gitu. Iya. Oke. Gitu. Makanan tentu nggak ada masalah dong. Ya makanan karena kalau saya sih all you can eat kan, bisa segala macam. Enak lah ya. Gitu. Pemakan segala. Kalau di Jepang kan banyak festival tuh, udah ngikut-ngikut. Nah sayangnya itu di sini sempat dapat festival Tanabata. Tanabata tuh jadi kayak ada pohon digantung-gantungin kayak tulisan-tulisan. Itu Panjat Pinang bukan? 7 Juli. Panjat Pinang bukan? Bukan. Pohonnya pendek-pendek aja sih. Jadi kayak apa nih? Ngegantungin apa sih tulisan. Jadi kita nulis sesuatu. Permohonan. Iya, something seperti itu. Iya. Itu terus ada juga illumination sih yang banyak. Illumination jadi lampu-lampu seperti itu. Nah, tapi karena COVID, jadi dari 2020 sampai 2021 itu hampir semuanya ditiadakan sih. Jadi pas 2019 dapatnya. Festival apa ya? Yang lempar beras ke setan itu buat ngusir setan. Itu ada juga sih. Tapi beneran itu. Oh iya. Itu lemparnya ke dalam rumah apa keluar rumah? Itu bukan beras, kayak kacang ya? Kacang gitu. Aku nonton di kartun soalnya. Jepang kan kirain kamu dilemparin nih. Nah, aku tadi terus yang festival yang menulis wishes atau apapun permohonan di pohon itu nulisnya harus bahasa Jepang atau bebas bahasa apa? Iya, bebas aja sih siapa yang mau nulis. Oh, gitu. Nggak boleh gitu kan. Susah. Oke, berarti Osaka itu berarti ada pantainya ya, Pak? Di sini tuh kalau pantai itu bagusan Indonesia. Jadi ada. Dia kayak apa ya? Kayak kan dia laut, habis itu dibatasin gitu doang. Oh, dikasih barrier gitu ya? Iya, ada barrier-barriernya banyak gitu. Jadi buat sandaran kapal sih kalau di sini. Oh, oke, I see. Terus ini kan Jepang banyak gempa. Sempat ngerasain gempa nggak di Osaka? Gempa yang besar, puji Tuhan sampai sekarang sih belum pernah ngerasain. Paling ya gempa-gempa kecil. Oh, emang beneran sering? Emang sesering itu? Iya. Jadi kadang pagi gitu, waktu masih baru bangun tidur, kerasa kok kasurnya kayak goyang-goyang. Oh gitu? Biasanya kerasa, iya. Tapi berarti kalau tinggal di apartemen, berarti aku assume nih, bangunan apartemennya nggak terlalu tinggi dong di sana? Di sini iya, nggak terlalu tingginya, mungkin rata-rata nggak terlalu tinggi, tapi yang tinggi juga ada. Ini Alfa lantai berapa apartemennya? Sekarang lantai 3. Oh, pendek dong. Tinggal loncat ya. Ya nggak juga. Oh, oke. Oh, tapi memang sering ya? Beneran sering goyang-goyang gitu ya, Pak? Iya, sering. Itu berapa skala Richter kalau kayak gitu tuh? Yang model-model yang sering itu berapaan? 3 gitu kali ya? Mungkin di bawah 3 mungkin ya. Jadi yang nggak sampai kalau misalnya digantung sampai goyang gitu nggak sampai kayak gitu juga sih. Sama kayak Jogja kali ya? Iya, Jogja setelah peristiwa gempa yang 2006 itu memang agak mulai sering sih. Agak reguler. Tapi kalau Jogja kan ada unsur
agak bingung ya, apakah gempa Merapi, dari ya. gunung Merapi atau dari bawah laut. Kalau Jepang kan tektonik ya, dari Ya, tektonik. I see. Berarti kalau misalnya gini, kalau tinggal di Jepang, misalnya kalau kita di perusahaan ya, dari perusahaan ya aku nanya ya. Kalau di kita kan ada first aid sama basic firefighting. Kalau di Jepang ada basic ini nggak gempa gitu? Ada, tapi belajar sendiri, self learning. Oh, oke. Nah, jadi begitu datang langsung dikasih ini kamu apa yang harus kamu pelajari dari untuk cara bekerja, cara untuk terkait kehidupan sehari-hari, itu semuanya dikasih. Jadi suruh ya baca sendiri. Kalau ada yang nggak paham, suruh nanya. Dan setelah itu pasti dijelasin sampai paham, sampai benar-benar apa ya? Ini anak kalau ditinggalin beneran bisa nggak sih gitu? Jelasinnya pakai bahasa Jepang. Itu. Tergantung sih. Jadi kalau di sini nggak ngerti juga kalau jelasin pakai bahasa Jepang. Iya. Nanti kalau kita paham. Iya. Kalau dari yang halal seperti itu sih dari HR sih pakainya Inggris sih. Oke. Jadi nggak masalah. Iya. Osaka ini kantor Daihatsu ini kantor pusatnya di Osaka berarti ya? Iya, head office-nya di Osaka. Oh, pabriknya juga ada? Pabrik di Osaka ada, di Ikeda ada 2, habis itu di prefecture lain di Kyoto ada 1, di Shiga ada 1 yang besar, habis itu ada lagi di Kyushu, di Jepang bagian selatan, itu tapi beda company, Daihatsu Kyushu. Terus kerjaannya Alfa sama nggak sama kerjaan di Sunter dulu? Kan sempat Karawang Barat terus Sunter ya? Jadi sedikit beda karena kesini juga itu apa ya? Jadi contohnya selama bekerja, kalau siklus produk itu kan diawali dari R&D, marketing diterjemahin ke R&D bikin drawing, dikasih ke production engineering yang apa namanya? Bikin nerjemahin dari drawing menjadi produk nyata, habis itu diproduksi, dijual, dari penjualan dapat feedback lagi untuk next produknya seperti apa kan. Nah, itu kesininya itu untuk belajar di sela-sela antara R&D ke production engineering-nya. Jadi aktivitasnya itu di drawing stage sih. Oh, kalau di Sunter dulu apa? Di bagian apa? Di Sunter dulu production preparation-nya. Jadi dari gambar kita nyiapin equipment apa sih yang dibutuhin untuk membuat mobil. Nah, kalau sekarang itu dari gambar ini kita study, bisa nggak sih gambar ini dibuat menjadi mobil? Jadi satu step lebih advance. Oke. Nah, selama ini kan cuma dikerjain di Jepang. Jadi setelah ini mau dibawa ke Indonesia gitu kerjaannya. Oh, oke. Jadi emang beda ya kerjaan di Sunter sama di Osaka. Alfa, tadi cerita banyak soal Osaka dan kerjaannya. Nah, aku penasaran nih dari banyak tempat yang sudah Alfa singgahi, dari Bogor lahirnya, Tembagapura, Muntilan, Jogja sempat kuliah lagi, Karawang Barat, Cikarang, Sunter, Osaka gitu. Ada nggak kota-kota yang berkesan gitu atau peristiwa-peristiwa yang berkesan di kota-kota itu? Boleh satu kota aja boleh, 2 kota boleh, atau semua masing-masing kota juga boleh. Kalau ditanya gitu yang paling berkesan ya Tembagapura sih yang masih hampir setengah umur ya, setengah usia itu kan dihabisin di Tembagapura itu kan, 14 tahun kan. Itu jadi tapi kenangan di Tembagapura itu kan kenangan masa kecil. Jadi kan kita hidup sebagai anak-anak dengan hidup sebagai orang dewasa kan pasti berbeda kan. Waktu anak-anak kita ya paling main aja gitu kan. Nggak mikirin cicilan, nggak mikirin apalah kerja harus kayak gimana lah. Nah, jadi apa ya, masa-masa bener-bener masa-masa paling indah itu di Tembagapura. Itu jadi setiap hari isinya main doang sama teman-teman. Jadi kalau ditanya pengen apa ya, kota mana sih yang pengen dituju lagi suatu saat nanti kalau memungkinkan, itu Tembagapura pasti pengen ke sana. Oke. Tapi ya mungkin bukan sebagai pekerja ya, sebagai tamu doang mungkin. Itu kalau Tembagapura. Yang kedua kalau pengalaman menarik itu yang di Cikarang sih sebenarnya. Jadi setelah lulus dari ATMI di Solo itu,
sempat milih kerja pertama itu dapat kerja di Cikarang. Nah, tapi yang menarik itu sebenarnya bukan itunya, karena waktu interview ini ditawarinnya itu sebenarnya ke Afrika. Wow. Tapi sebelum ke Afrika ini kerja dulu di Cikarang itu selama 3-6 bulan. Jadi ini perusahaan apa namanya, engineering service. Dia bikin steel structure, jadi kayak struktur bangunan. Setelah di pabriknya di Cikarang, setelah itu dibawa ke site-nya. Nah, kebetulan dia punya banyak proyeknya itu di Afrika. Nah, jadi kenapa harus di Cikarang dulu untuk belajar tentang part-partnya itu. Sebelum nanti dikirim barangnya sama dikirim orangnya untuk erection di site-nya. Ya. Nah, jadi singkat ceritanya itu, dari awal itu kan karena sempat tinggal di Tembagapura, rasain hidup seperti itu, rasanya tuh pengennya tuh besok kerja itu ya jangan hanya yang di deket-deket lah, kalau bisa jauh juga. Tembagapura itu kan dari Jawa kan ya lumayan, perjalanan sekitar 7 jam, 8 jam. Nah, kalau dapat di Afrika kan lebih jauh lagi tuh. Jadi apa ya, dari kecil itu udah kayak punya jiwa, kalau bisa itu apa ya, kerja jangan yang deket gitu loh. Nah, jadi tertarik untuk kerja di situ karena ada apa namanya, ada peluang ke Afrika, walaupun juga nggak ngerti kan di Afrika seperti apa. Nah, tapi sering berjalannya waktu, start kerja dari September akhir sampai bulan Desember itu belum ada tanda-tanda mau dikirim ke Afrika nih. Sementara, nah terus ada teman yang lulus dari ATMI itu mulai nawarin, ini di Jogja ada program S1 ekstensi nih, mau ikutan nggak? Kalau mau ikut, daftarnya maksimal Januari, mulai kuliahnya Februari. Nah, setelah ada tawaran kayak gitu, ngobrol sama orang tua juga kan, ditanyain, gimana Pak kamu udah kerja 3 bulan, yang dirasain kayak gimana? Nah, jujur waktu itu di Cikarang itu ngambil kerjaannya karena cuman yang dilihat Afrikanya, selama di Cikarangnya kan nggak dipikirin. Jadi waktu nego-nego di awal itu asal iya aja. Jadi ya di sana sih dapat mes, cuman gaji itu nggak cukup buat hidup doang. Nah, jadi kan mikir, ini kalau kayak gini terus susah nih. Makanya habis itu diskusi sama orang tua, ya udahlah ambil S1 aja lah. Toh juga kalau dari S1, nah kerja lagi umur masih muda, masih gampang dapat kerjaan. Ya udah, jadi diputusin Januari, akhirnya daftar. Walaupun maksudnya kan Februari. Nah, waktu mau resign, jadi karena udah daftar, tapi kan masih kerja. Waktu mau resign, ngadep sama HR-nya, ditanyain, loh kamu mau kemana? Kamu bulan April kan mau berangkat. Lah, jadi ternyata itu masuk September, berangkatnya itu April. Cuman nggak ada pembicaraan sama sekali. Oke. Ya, tapi itu ya 8 bulan berarti ya. Dia dibilangnya 3-6 bulan kan. Itu kalau April 8 iya, bulan. Betul. Lebih kali ya. Iya. Jadi ya sudah apa namanya? Uang kuliah udah dibayar, ya mau nggak mau kan ya udah resign. Nah, ternyata dapat gantinya kerja overseas-nya bukan di Afrika tapi ke Jepang, kebetulan sih kayak gitu. Oh, gitu. Oke, berarti yang pengen dituju Tembagapura, terus tadi Cikarang kenapa menarik karena sebenarnya nggak pengen ke Cikarang juga gitu, tapi pengennya ke Afrika gitu ya. Afrika. Oke, terus Jakarta pasti akan balik Jakarta kan ya habis ini. Gitu. Iya. Kalau soal Osaka, apa yang paling impresif, apa yang paling berkesan buat Alfa soal Osaka? Kalau soal Osaka sebenarnya ya karena apa ya? Karena tiap hari hidup di Osaka, jadi sebenarnya hampir jadi nggak kerasa berkesan sih. Cuman lebih ke Jepangnya. Jadi selama di Jepang ini kebetulan dulu motonya gini, hidup senang saat ini atau hidup senang kemudian. Oh, jadi hidup senang terus lah ya pokoknya. Jadi kan tadi. Oh, atau ada seperti ada 2 pilihan kan. Selama hidup di sini itu dengan apa yang kita dapat, kita mau explore sejauh mana, atau kita mau saving seperti apa untuk hidup kemudian harinya kan. Artinya di sininya ya nggak terlalu banyak explore kan. Nah itu saya coba ngebalance. Jadi saving ada, tapi explore juga harus ada.
Nah, itu jadi apa ya? Kota-kota yang ada di Jepang itu saya coba datengin satu-satu. Jadi yang menarik itu, yang berkesan itu bukan Osakanya, tapi Jepang keseluruhannya jadinya. Seperti itu. Kesempatan Jadi untuk explore tempat baru. Ya. Betul. Jadi udah kemana aja berarti, Pak? Nah, kalau udah kemananya sih dari ujung selatan sampai ujung utara udah. Jadi dari Hokkaido udah, Tokyo udah, Osaka udah, Hiroshima, habis itu Kyushu-nya ada Fukuoka sama Nagasaki, terus tengahnya juga Nagoya udah, Shirakawa udah, ada hampir 10 kota sih. Lumayan lah. Dan akan nambah lagi. Masih ada yang belum? Mungkin nanti satu terakhir sebelum pulang. Oke. Dari semua kota itu yang paling paling berkesan buat Alfa yang mana? Nggak harus Osaka, bukan Osaka kan tadi ternyata kan? Paling berkesan Kanazawa. Kenapa tuh? Kanazawa itu karena pertama kali ngerasain salju. Oke. Tebel gitu ya. Waktu di Kanazawa sih nggak terlalu tebel, cuman karena pertama kali itu yang paling tebel sih waktu itu di Hokkaido. Itu paling tebel. Alfa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sana lagi lebih cepat apa lebih lama sih dari kita? Lebih cepat. Lebih cepat sejam. Iya. Meluangkan waktu berbagi ceritanya tentang dari kecil, dari Bogor, Tembagapura sampai Osaka saat ini, dengan berbagi cerita. Semoga di sana sehat-sehat aja, sehingga aku nggak tahu pandemi di sana udah cukup mereda atau enggak, biar jalan-jalan yang satu lagi itu, atau siapa tahu ada nambah list kota-kota lain yang mau dikunjungi untuk dieksplor, bisa terlaksana. Amin, terima kasih. Amin. Oke teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga stay safe, sehat-sehat. Kita ketemu lain kali. Bye-bye. Dadah, thank you Pak. Bye-bye. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Indra, Mbak Lulu.